Di balik tirai waktu dan debu sejarah, di sebuah kota kuno di Timur Tengah, lahirlah seorang pria yang kelak akan mengubah wajah dunia. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ilmu, eksperimen, dan pena. Dialah sang perintis, Jabir Ibnu Hayyan, bapak ilmu kimia dari dunia Islam, dan inilah kisahnya. Sebelum ada laboratorium modern, sebelum para ilmuwan barat mengenal eksperimen, sudah ada satu nama yang menerangi dunia ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah pelopor. Jabir Ibnu Hayyan lahir sekitar tahun 721 Masehi di kota Tus, Persia. Ia berasal dari keluarga keturunan Yaman. Ayahnya adalah seorang apoteker sekaligus pendukung politik Abbasiyah yang akhirnya dieksekusi oleh dinasti Umayyah. Tragedi ini terjadi saat Jabir masih kecil. Kematian ayahnya bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga menyulut semangat untuk memahami ilmu secara mendalam. Ia kemudian pindah ke Kufah, Irak, dan belajar di bawah bimbingan ilmuwan sekaligus tokoh agama besar, Imam Ja'far Shadiq. Dari sini, Jabir mulai mendalami logika, filsafat, matematika, dan terutama ilmu kimia. Sebelum Jabir, kimia sering dicampur adukan dengan sihir dan alkimia mistis, tapi Jabirlah yang membedakannya. Ia percaya bahwa kimia adalah ilmu yang bisa diuji, diamati, dan diulang, bukan sekadar kepercayaan. Beberapa teknik penting yang pertama kali dikembangkan olehnya yaitu distilasi, sublimasi, kristalisasi, kalsinasi, dan filtrasi. Bahkan, ia adalah orang pertama yang berhasil membuat asam kuat seperti asam nitrat, asam klorida, dan asam sulfat. Ia juga menciptakan alat kimia seperti alembik, cikal bakal alat penyulingan modern, semua dilakukan dengan metode eksperimen. Jabir Ibnu Hayyan sangat produktif. Ia menulis lebih dari 3.000 manuskrip, meskipun sebagian besar belum terverifikasi kebenaran kepemilikannya. Di antara karya yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Zuhra, dan Kitab Al-Mizan. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi pondasi kimia di Eropa. Salah satu versi Latin dari Kitab Al-Kimia bahkan dibaca oleh Roger Bacon dan Albertus Mangus yang merupakan ilmuwan ternama di Eropa. Jabir tidak hanya seorang kimiawan, ia juga filsuf yang memadukan logika Aristoteles, pemikiran Yunani, dan keimanan Islam dalam pandangan ilmiahnya. Ia percaya bahwa semua logam bisa diubah menjadi emas bukan lewat sihir, tapi lewat perubahan struktur kimia. Meskipun belum terbukti, ide ini menjadi awal dari konsep transmutasi unsur yang kelak menjadi bagian dari fisika nuklir. Ia mengembangkan teori tentang 4 sifat utama benda, panas, dingin, kering, dan lembab sebagai dasar transformasi materi. Ia pun percaya bahwa eksperimen adalah cara terbaik untuk mencari kebenaran. Prinsip ini kini kita kenal sebagai metode ilmiah modern. Ilmu kimia tidak akan pernah sama tanpa Jabir Ibnu Hayyan. Ia adalah pelopor yang mengubah kimia dari mistis menjadi sains. Warisannya bertahan dalam buku, eksperimen, dan laboratorium di seluruh dunia. Jabir telah menyalakan obor pengetahuan yang terus menyala hingga hari ini. Ia bukan hanya milik sejarah Islam, tapi milik seluruh umat manusia. Dari laboratorium sederhana di Kufah, nama Jabir Ibnu Hayyan menjulang sebagai simbol kebangkitan ilmu, seorang ilmuwan sejati dari dunia Islam untuk dunia. Kini kita tahu bahwa dunia kimia dimulai bukan di Barat, tapi di Timur Tengah, dan nama Jabir akan terus hidup dalam setiap percikan ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk kisah inspiratif tokoh Islam lainnya. Tulis di kolom komentar, siapa tokoh Islam selanjutnya yang ingin kamu kenal lebih dalam.